jika di lingkungan saya udah membuat suasana senyaman mungkin, tapi saya masih menutup diri, kemungkinan saya nggak bakal ada sampai sekarang gitu kan, nggak bakal sampai sejauh ini. Tapi di situ juga saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru di sini. Saya ingin merasakan kenyamanan seperti yang lain. Kenapa sih orang lain bisa bertahan berada di sini gitu? Nah di situ saya membuka diri. Akhirnya saya merasa nyaman juga gitu berada di sini. Potensimu untuk Himatika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di konten Himatika yang terbaru, yaitu ngobrol bareng organisasi. Di part kali ini kita kedatangan Ibu Ketua Umum Himatika Ring sekarang gitu. Silakan Sri Wahyuni, coba sapa teman-temannya dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Alhamdulillah sekarang saya dipercaya sebagai Ketua Umum Himatika periode 2019-2020. Bentar lagi habis ya, Bu? Iya, bentar lagi habis. Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Kita sampai Desember. Nggak tahu Mau tuh. diperpanjang isinya ada? Belum tahu tuh, belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Oke, kita langsung aja ya. Himatika Ring ini mungkin banyak inovasi yang dibuat gitu ya. Itu sebenarnya dasarnya dari mana sih? Ada dari pemikiran siapa atau siapa gitu? Kalau inovasi sih ya dari semuanya gitu, nggak cuma dari saya ataupun dari pejabat-pejabat yang di atas, tapi ada juga dari anak-anak yang lain, saling berkomunikasi menyampaikan gitu. Berkomunikasi menyampaikan gitu? Iya, nanti kan untuk inovasinya seperti apa kita obrolkan, kalau misalnya itu bagus ya kita bisa realisasikan. Tapi Himatika Ring ini sedang mengalami banyak kesulitan gitu ya. Iya, dari awal periode bahkan dari awal. ada banyak cobaan-cobaan gitu. Tapi alhamdulillah mereka tetap bersatu gitu. Iya. Itu ada tips nggak dari Enci Singgit sebagai ketua umum itu untuk membuat mereka tetap bersatu? Yang pasti sih komunikasi ya. Komunikasi. Komunikasi nomor satu, karena apalagi kita kan sekarang lagi lockdown ya, nggak ada di kampus gitu, pada di rumah, apalagi nggak semuanya orang Cirebon, pada jauh-jauh ya, kita saling komunikasi aja, jangan lupa dari atasnya ke bawahnya, terus ya saling asik aja gitu. Saling asik. Iya. Oke. Berkenaan dengan tadi ya komunikasi, berarti selama Enci hampir satu periode ini itu sebenarnya kalau boleh diceritakan sedikit ya, apa sih masalah yang sering timbul biasanya di organisasi tersebut gitu? Masalah di organisasi ya sebenarnya sama aja sih kayak organisasi yang lainnya. Masalahnya untuk orang yang ada yang aktif, ada yang enggak gitu, ada yang dia mau kerja, ada yang bukan nggak mau kerja sih, mungkin dia kerja tapi nggak kelihatan. Oh iya, tapi kan bisa. kata orang mah beda persepsi ya, ini orang kok nggak kelihatan sih, kemana aja sih. Nah di situ bisa jadi permasalahan beda persepsi jadi suatu masalah gitu kan, padahal kan nggak seperti itu. Nah ya kita coba untuk memperbaiki aja gitu, saling ngobrol, terus kalau ada masalah berbagi kayak gitu sih. Nah sekarang kita masuk ke ini, menarik ya, karena Himatika sejak dulu itu bertahun-tahun itu jarang lagi ketua umumnya itu seorang wanita gitu ya. Baru kali ini lagi Himatika itu ketua umumnya seorang wanita gitu, baru periode ini lagi. Nah apa yang membuat Anda sebenarnya gitu sehingga mau menjadi ketua padahal Anda itu cewek? Sebenarnya sih awalnya takut ya, apalagi ya tadi seperti yang dibilang bahwa sebelum-sebelumnya tuh ketua umum Himatika tuh laki-laki, sedangkan saya perempuan. Terus yang kedua, saya tuh nggak ada basic yang namanya jadi pemimpin. Dari SMP, SMA gitu nggak pernah yang namanya jadi ketua pelaksana lah, ketua apa gitu, nggak pernah. Tapi yang buat saya yakin, saya sudah berada di Himatika ini selama 2 tahun ya. Tingkat 1 saya ikut walaupun nggak terlalu aktif gitu tingkat 1. Tingkat 2 saya ikut, alhamdulillah dipercaya sebagai bagian dari Himatika ya, Himatika Euclid untuk tahun sebelumnya. Nah di situ saya ngerasa saya tahu Himatika itu seperti apa dan harus bagaimana gitu. Jadi ya itulah tekad saya, kenapa saya bisa maju untuk mencalonkan diri jadi ketua umum gitu.
Nah, berarti menarik di sini gitu karena Enci sendiri kan sebagai inspirator gitu bagi para wanita-wanita yang ada di Himaptika gitu, bahwasanya siapapun itu bisa sebenarnya menjadi seorang pemimpin atau setidaknya bahkan jadi bagian yang penting gitu di Himaptika sendiri gitu. Setelah tadi kan pernah kalau nggak salah tadi bilang SMA nggak ikut ya, SMP nggak ikut organisasi. Kalau ikut Ikut, SMP tapi- SMA ikut iya, ikut. tapi nggak pernah jadi bagian Oh, berarti belum terpenting pernah gitu. jadi. Iya. Tapi tiba-tiba gitu di Himaptika langsung diberikan jabatan yang penting gitu ya. Iya, Nah, iya. itu bisa diceritakan nggak gitu? Iya, kaget sih sebenarnya. Soalnya saya tuh termasuk dulu orangnya pendiam ya. SD, SMP, SMA itu pendiam. Kalaupun ikut organisasi asal ikut. Tapi selama saya di sini di Himaptika, saya tuh selalu dilatih untuk berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat dan segala macam. Akhirnya ya kenapa enggak saya coba gitu kan jadi pemimpin di sini. Toh saya nggak sendiri kan, walaupun saya jadi ketua nanti kan juga ada rekan-rekan yang lain yang membantu gitu. Ya di situ sih. Lucu sekali ya. Nggak ada minum nih, nggak ada minum. Nggak ada minum ya. Tolong. Sawal. Kita bikinnya pas bulan puasa. Iya. Siap. Ramadan 2019. Sebelum ada corona. Oke, kita kan sering dengar gitu bahwasanya banyak terjadi pro kontra sebenarnya ketika sebuah organisasi itu dipimpin oleh seorang wanita. Iya, benar. Nah, itu Ci nanggapinya gimana saat waktu mencalonkan? Kalau pro kontra sebagai wanita, ya ada yang berpandangan kalau pemimpin wanita tuh selagi masih ada laki-laki, kenapa harus ada wanita lagi? Kenapa harus wanita yang memimpin? Tapi ini kan kita kan di sini dipilih ya sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana, Ci? Sampai mati. Sampai bagaimana Oh, iya, menanggapi sikap orang-orang yang berpandangan bahwa perempuan tuh ya nggak pantas jadi pemimpin gitu. Ya, coba gimana? Ya kenapa gitu nggak pantas jadi pemimpinnya, padahal kan kita sama-sama manusia, kita sama-sama diberi akal, kita sama-sama diberi kekuatan. Ya apa bedanya gitu? Bukan maksudnya melangkahkan karena di sini ada laki-laki, tapi kenapa enggak perempuan juga mencoba suatu hal yang baru sebagai pemimpin? Toh dia juga bisa kan untuk ya memimpin organisasi gitu. Ayo sendiri ya. Belum selesai ngomongnya ini, Iya, belum selesai. Gimana sih? Kan ada dipotong Anda tuh gimana ini? Biar enggak. Saya nggak bayar Anda nih. Biar enggak gagal. Ya, lanjutkan. Ya udah begitu. Lupakan. Kenapa tadi dipotong? Ya intinya kenapa nggak dikasih kepercayaan kepada perempuan gitu untuk memimpin. Toh dalam misalkan ya dalam ini maaf ya udah tua dalam rumah tangga kan ibu juga pemimpin sebagai anak-anaknya, nggak cuma ayah ya kan. Toh di sini dalam organisasi nggak ada salahnya seorang perempuan memimpin. Dia juga kan bisa jadi ibu, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat gitu. Keceplosan. Ya, seperti Oke, keren sekali gitu ya. Kalau tidak salah tadi kan pernah bilang bahwasanya dulu ketika tingkat 1 sempat males gitu ya di Himaptika. Bahkan dari kemarin-kemarin materi pun banyak kan sama gitu, ketika baru masuk itu males. Kemudian ada satu momen yang membuat jadi rajin, itu ada momen tersebut gitu. ada. Apa itu? Kalau dulu pas tingkat 1 ya karena dari SMA sudah tahu kayak pemikiran tentang organisasi tuh apa sih, ada senioritas lah, junioritas, terus segala macam kayak gitu. Nah ketika saya di sini kuliah ya udah saya nggak mau yang namanya ikut organisasi, maunya fokus kuliah. Tapi di sini saya mencoba ikut organisasi lagi untuk tingkat 1 kan mungkin karena masih baru jadi belum terlalu merasakan itu gimana ke keluarganya. Nah ada satu di mana saya tuh merasakan banget kalau di sini tuh nyaman. Ada proker, salah satunya proker Gebiar Matematika. Nah, itu terasa banget ke keluarganya. Saya di situ tingkat 1 tapi saya nggak berasa sebagai tingkat 1. Saya diajakin, dirangkul, pokoknya dikasih pembelajaran gitu tentang bagaimana sih di sini tuh gitu, kalau mau ada apa-apa bareng. Ya setelah itu saya ngerasa oh di sini enak ya, beda sama yang di SMA, yang di SMP gitu.
Terus saya berpikiran ya kenapa nggak saya coba untuk lanjut ke di periode selanjutnya gitu. Kenapa Anda bisa langsung nyaman? Karena saya juga membuka diri tuh, maksudnya di saat orang lain membuat saya nyaman, saya juga berusaha untuk berada nyaman di situasi itu. Jika di lingkungan saya udah membuat suasana senyaman mungkin, tapi saya masih menutup diri, kemungkinan saya nggak bakal ada sampai sekarang gitu kan, nggak bakal sampai sejauh ini. Tapi di situ juga saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru di sini. Saya ingin merasakan kenyamanan seperti yang lain. Kenapa sih orang lain bisa bertahan berada di sini gitu? Nah di situ saya membuka diri. Akhirnya saya merasa nyaman juga gitu berada di sini. Tuh. Bukankah biasanya kan kita ketika mendapatkan suatu momen tertentu, biasanya kan awalnya doang itu nyaman. Kita dibuat nyaman awalnya doang. Kalau di sini bagaimana? Yang Ci rasain aja gitu. Kalau selanjutnya pasti kan ada aja, emang iya sih awalnya nyaman, terus nantinya ada satu goncangan-goncangan yang kok kayak gini gitu kan. Nah tapi kita nggak boleh stuck di situ dong. Kenapa? Karena satu hal itu aja kita nggak mau lanjut. Iya, kita terus bertahan di sini. Coba pikir lagi, kita tuh merasa seperti itu karena kesalahan dari kita atau kesalahan dari yang lain gitu kan. Kalau misalkan karena diri kitanya sendiri nggak mau berusaha, ya berarti itu salah di kita. Kenapa nggak kita coba ubah diri kita sendiri dulu gitu. Nah kalau misalkan itu udah dilakukan dan ternyata emang iya itu kesalahan kita, ya pasti bakal lanjut gitu. Oke. Sangat mengharukan sekali ya. Amigos. Jangan nangis Bu, jangan nangis. Lihat kamera jangan lupa. Nah ini pesen nih buat cewek-cewek di Himaptika gitu ya, perempuan-perempuan yang hebat di Himaptika, bahwasanya tadi kan Enci sendiri kan sempat merasa malas segala macamnya gitu, hingga akhirnya menemukan kenyamanan dan akhirnya rajin di sini gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan gitu untuk perempuan di luar sana, barangkali yang harus seperti Enci gitu. Ya nggak harus seperti saya sih, karena Bisa saya bisa jadi ya, kan karena saya juga ada belum next leader gitu barangkali. Amin. Ya lihat positifnya aja, mungkin untuk jadi seperti sayanya menjadi pemimpin di organisasinya atau di tempat lain gitulah. Nah intinya jangan takut melangkah, jangan takut melakukan apapun selagi itu benar gitu. Toh kita di sini kan selama hidup di dunia tuh nggak lama ya, kita mencoba hal-hal baru selama itu positif ya, selama itu positif tuh nggak ada masalahnya gitu. Kenapa enggak? Nah mencari pengalaman, mencari pengalaman dan pembelajaran sih emang nggak selalu didapat karena pengalaman diri sendiri, bisa juga dari orang lain. Tapi apa salahnya sih kita mencoba gitu, selagi itu dengar dari orang lain, wah ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya bagus. Tapi kalau hanya sekedar teori, kenapa nggak kita cobain terjun langsung gitu? Mungkin akan mendapatkan hal yang lebih bagus lagi gitu, lebih wow lagi dari apa yang disampaikan oleh temannya itu. Oke. Kita tarik kesimpulan di sini ya, bahwasanya walaupun kita siapapun diri kita di sini gitu, mau kita orang baru mau orang lama gitu. Seperti kan kemarin Arif pernah bilang bahwasanya toleransi antara yang udah ahli dan yang newbie itu penting. Kemudian Ci sendiri kan sebagai seorang wanita tapi memimpin suatu organisasi gitu, tentunya banyak lika-liku gitu. Jadi sebenarnya Himaptika itu atau organisasi lain pun nggak mandang siapa kita gitu ya, siapapun bisa berkarya di situ, bisa belajar di situ gitu. Jadi buat teman-teman semua, terkhusus para wanita-wanita yang lain gitu, bahwasanya pernah ada seorang wanita yang berani mengambil suatu jabatan penting untuk suatu organisasi gitu. Terakhir barangkali ada yang sampaikan untuk calon penerus dari mahasiswa baru. Iya, untuk adik-adik semua, coba kalian lakukan satu hal yang menurut kalian itu baik. Jika kalian ingin melakukan hal itu, lakukan aja, kenapa enggak gitu kan. Nah, jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa juga, kalian bisa bergabung di sini gitu, bisa masuk ke Universitas Swadaya Gunung Jati, program studi pendidikan matematika, nanti ikut himpunan mahasiswa pendidikan matematika juga. Di sini insya Allah kalian bakal banyak banget mendapatkan pembelajaran, pengetahuan, pengalaman, teman, apalagi keluarga. Kalian bahkan itu ada yang bisik katanya dapat pacar ya. Soalnya dia dapat pacar di sini ya. Iya gitu. Coba ya gabung bersama kami gitu. Oke, terima kasih konten kali ini.
sangat mengharukan sekali gitu ya. Insya Allah kita ke depan akan kedatangan lagi beberapa pemateri yang luar biasa gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ibu Heri. Ketua Umum. Pak Heri. Semoga lancar dengan Amin. akhir jabatannya. Amin. Dan bentar lagi kan mau jenjang tingkat 4 itu PPL dan KKN gitu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya di Ngobar, Ngobar, ngobrol bareng bareng organisasi. organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.